Atim for the glory. Atim for the glory. Tuh, 3, 2, 1. Atim for the glory. Sudah di-record. Badan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Dinas yang hadir pada hari ini, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, dan kami persilahkan untuk mengawali acara. Marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Udah berdiri semua? Indonesia Raya. Yang Maha Esa, supaya hari ini acara berlangsung dengan lancar hingga akhir, maka marilah kita bersama memanjatkan doa. Ini mau MC opening on stage atau di depan? Oke. Provinsi Jawa Timur Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI, Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Ahmad Atoilah SIP MIP, serta seluruh peserta forum kolaborasi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah Persembahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Hadirin sekalian, sungguh berbahagia sekali hari ini atas berkat dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu dalam acara ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI, kami persilahkan. Ada fanfare? Pak Kepala Badan, sambutan, keynote speech, ada slide tidak? Mungkin mau sambil dicek slide beliau. Slide-nya Pak Sigit, KAD Provinsi Jawa Timur, atas sambutan yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon untuk berkenan menuju ke meja penandatanganan MOU. Untuk penandatanganan MOU kerjasama bidang aset BPKD Provinsi Jawa Timur, kami mohon dengan hormat untuk berkenan melangkah ke depan panggung. Di depan ya? Betul ya? Posisinya di sini atau di sana? Nanti aku lihat posisi meja di tengah. Baik, mohon berkenan untuk menandatangani. Kami undang Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Adam Rusdi SPD MPD, juga perwakilan dari HIPMI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang untuk segenap tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini memenuhi undangan kami BPKAD Provinsi Jawa Timur. Dan sembari menunggu tamu undangan lain bergabung bersama dengan kita jelang acara dimulai, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat menikmati sajian coffee break yang telah terhidang di ballroom di belakang posisi duduk Bapak dan Ibu, supaya dapat dinikmati sembari berbincang akrab dengan tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kami haturkan, selamat pagi, selamat menikmati kebersamaan, dan selamat menikmati sajian coffee break pagi ini. Benar ya? Apa ada yang mau dikoreksi? Enggak, ini iya betul. Yang ini tahun 2002. Ini menjadi sangat penting bagi pendapatan aset daerah, karena ketika aset ini mampu bekerja dengan baik dan menambah sektor PAD kita. Diizinkan kami menghaturkan selamat datang kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur bersama Ketua Komisi dan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, bersama juga dengan Kepala OPD Provinsi Jawa Timur atau yang hadir mewakili, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Dan untuk memulai acara pada pagi hari ini sebagai bentuk syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berkenan berdiri sejenak, karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kami mohon hadirin undangan untuk berdiri dan dengan sikap sempurna
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebagai bentuk rasa syukur, memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi kelancaran acara pada pagi hingga siang hari ini, marilah kita sejenak bersama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yohan Laksana. Beliau disilakan. Salawat dan salam kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, banyak membawa manfaat bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Kami dari panitia mohon izin untuk memimpin doa ini sesuai tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke Gresik berburu bandeng sapit. Sebelum dimasak, bandengnya dibelah dan dijemur. Selamat datang dalam agenda Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah Persembahan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk seluruh yang hadir hari ini. Izinkan kami menyapa tamu-tamu istimewa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama tentu yang terhormat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI. Yang juga sangat kami hormati Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Adam Rusdi, SPD MPD. Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahmad Atoilah SIPMIP. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan ini diwakili oleh Subkoordinator Perencanaan Penanaman Modal, Ibu Paulina Prastianti, SEMM. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayaran, Bapak Insinyur Luhur Prihadi, EN.MT. Yang juga kami hormati Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Bapak Andi Hendro Wijaya, Esos MSI. Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bapak Heri Indrawanto, SEMSA. Yang hari ini hadir mewakili Kadin HIPMI IWAPI Provinsi Jawa Timur, juga rekan-rekan HIPMI IWAPI maupun Kadin dari Kabupaten Kota Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Gresik. Juga tentu seluruh hadirin undangan beserta partisipan forum kolaborasi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Hotel Aston Gresik dalam agenda Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah yang tentu diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Hadirin undangan yang kami hormati, tentu ada pertanyaan menarik. Kenapa agenda Forum Kolaborasi dilangsungkan pada hari ini di Gresik? Ada cerita yang tentu tak lepas dari catatan kunci pengantar sekaligus pemaparan yang akan disampaikan pada awal perjumpaan kita hari ini. Dan untuk itu dengan segala hormat, izinkan saya mengundang untuk berkenan menyampaikan sambutan Sigit Panuntun MSI.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati bersama Ketua Komisi C DPR Provinsi Jawa Timur, Bapak Adam Rusdi, SPD MPD, Matur nuwun Pak Ketua selalu bersamai kami di dalam rangka forum kolaborasi optimalisasi barang milik daerah atau yang sering disebut aset gitu ya, kolaborasi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tentu pemerintah Jawa Timur baru sekali ini senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam tugas-tugas sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Pak Sigit, kami mohon tetap bersama kami di sini karena kita akan melanjutkan dengan sesi penandatanganan MOU. Hari ini saya mohon dibantu oleh kawan-kawan panitia, meja akan digeser ke depan. Pak Sigit, tadi kabar gembira sudah dibagikan, terima kasih banyak. Ini kabar gembira buat rekan-rekan yang hadir, Kadin, HIPMI, dan juga IWAPI. Untuk itu pada sesi ini, tadi salah satu poin kerjasamanya bisa jangka panjang. Boleh nggak kalau kita tanda tangani MOU juga Pak bersama dengan perwakilan pelaku usaha yang hadir? Mohon dengan hormat untuk berkenan bergabung bersama dengan kami Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur bersama juga dengan IWAPI Jawa Timur perwakilan Ibu Yayu Eko Agustin Wahyuni SHMSI. Kami persilahkan perwakilan IWAPI Jawa Timur dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kami buka terlebih dahulu Memorandum of Understanding Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur. Di sini tertera nota kesepahaman sudah terbaca juga oleh Ibu dan juga Bapak. Mohon berkenan untuk menandatangani terlebih dahulu pihak pertama, pihak ke-1 ke Forum Kolaborasi pada agenda hari ini. Dan selanjutnya mohon untuk juga menandatangani Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Dan selanjutnya tentu yang kami tunggu forum kolaborasi kita perwakilan dari IWAPI Jawa Timur Ibu Yayu Eko Agustin Wahyuni SHMSI. Sudah ditandatangani. Selanjutnya berkenan Ibu mohon maaf ada di tengah kemudian memegang MOU berfoto bersama. MOU yang sudah ditandatangani antara pemerintah eksekutif, legislatif dan pelaku usaha. Dengan ini telah resmi ditandatangani MOU Forum Kolaborasi Optimalisasi Barang Milik Daerah antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan pengusaha Provinsi Jawa Timur. Luar biasa Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami mohon bantuan dari rekan-rekan panitia untuk dapat memindahkan sejenak mejanya. Bapak dan Ibu pada sesi ini mohon untuk berkenan menuju ke depan. Ada cindera hati, ucapan terima kasih apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. Yang pertama akan diserahkan oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Atas kolaborasi yang terjalin dengan baik sejak kemarin, hari ini dan seterusnya. Terima kasih Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur berkenan mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Dan selanjutnya akan diserahkan juga kepada perwakilan pelaku usaha di Jawa Timur. Kami mohon kesediaan Ibu Yayu Eko Agustin Wahyuni SHMSI untuk berkenan menerima. Mohon izin kali ini Bapak Kepala BPKAD ada di tengah Pak, berfoto bersama dengan Ibu. Ibu izin kita foto bersama dulu, Bapak di tengah sejenak. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat untuk berkenan bergabung berfoto bersama anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Ahmad Atoilah SIP MIP, perwakilan dari Dinas PM PTSP Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mohon untuk berkenan mewakili, dan juga perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, mohon berkenan bergabung. Pak Kaban, dan juga Kepala Bidang Aset BPKAD Provinsi Jawa Timur Bapak Heri Indrawanto SE MSA. Mohon kesediaan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu sejenak.
Pose pertama. Baik. Pose kedua kami mohon izin, cendera hatinya kami pinjam dulu. Bapak Ibu bisa sinergi bersama. Izin kami simpan dulu sejenak supaya kompak ini ya. Permisi. Mohon izin Ibu. Terima kasih banyak. Plus Bapak Ibu. Boleh untuk tangan. Tanda sinergi kolaborasi segenap stakeholder di Provinsi Jawa Timur, senyum paling menawan ke depan. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi kita berfoto sekaligus yel-yel salam optimis. Bapak Ibu boleh menghadap ke arah panggung. Bapak Ibu seluruh tamu undangan kami mohon untuk berkenan berdiri. Tim dokumentasi, rekan-rekan foto dan videografi kami persilahkan untuk menuju ke atas panggung. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita berfoto bersama terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Senyum paling menawan untuk kolaborasi yang akan terjalin dengan sangat baik sejak hari ini dan seterusnya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dengan tangan kanan dikepalkan ke depan, tanda siap kolaborasi. 3, 2, 1. Bangkit, terus melaju. Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Bapak dan juga Ibu kami persilahkan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Apalah artinya pertemuan hari ini dan catatan kunci tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, Pak Ketua Komisi C juga. Saya pekerjaannya double Bapak Ibu, kadang-kadang tarik ulur kabel, kadang-kadang bantu buka dokumen MOU, kadang-kadang moderator juga ya. Jadi hari ini sesuai janji kita akan berdiskusi. Waktu kita memang tidak panjang hingga pukul 12 siang supaya tidak menunda waktu untuk ibadah salat zuhur. Tapi tanpa berlama-lama, saya izin memastikan kembali Bapak dan Ibu untuk bisa duduk dengan nyaman. Kita akan mulai diskusinya. Yang pertama tadi kita ketahui bahwa ada fakta menarik. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 per 2025 ini sudah mulai diimplementasikan. Isinya adalah mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu sisi undang-undang ini dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi bangsa ini. Namun di sisi lain dampaknya ternyata cukup signifikan karena berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah yang diterima oleh semua provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur termasuk kabupaten kota. Itulah kenapa hari ini kita akan bersama-sama melakukan satu diskusi yang tentunya kita butuhkan untuk mengetahui ada aset apa sih di Jawa Timur yang kiranya Bapak Ibu para pelaku usaha baik dari HIPMI, Kadin maupun IWAPI bisa memanfaatkan peluang kolaborasi ini. Tentu lebih panjang lebar saya akan undang, total ada 5 narasumber. Saya mohon untuk berkenan bergabung bersama saya di sini. Tapi sekali lagi saya cek dulu semangatnya. Salam optimis. Jatim bangkit, terus melaju. Sudah siap untuk diskusi seru bersama? Saya mohon dengan hormat untuk berkenan bergabung di atas panggung Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Adam Rusdi, SPD, MPD. Kami mohon kesediaan untuk bersama dengan kami. Kita berikan aplaus untuk Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya saya juga ingin mengundang anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Ahmad Atoilah, SIPMIP. Kami persilahkan, mohon untuk berkenan bergabung bersama dengan kami, Bu Sato. Dan juga tentu ini yang tidak ketinggalan, kalau Bapak dan Ibu bertanya asetnya ada banyak ya, tapi apa nih yang kiranya akan dikolaborasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Hari ini izinkan saya mengundang Subkoordinator Perencanaan Penanaman Modal, Ibu Paulina Prastianti SEMM. Ibu, kami mohon untuk berkenan bergabung juga. Tidak ketinggalan perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Hari ini hadir Kepala Bidang Pelayaran, Bapak Insinyur Luhur Prihadi ENMT. Pak Luhur akan bergabung bersama dengan kami ya. Mohon untuk berkenan bersama dengan kami di sini Bapak. Dan satu lagi supaya lengkap ini, tampaknya beliau tadi ke depan. Oh, ternyata di sini. Mohon berkenan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Kita berikan aplaus untuk tuan rumah Bapak Andi Hendro Wijaya, Esos MSI. Sugeng Rawuh, selamat datang Bapak. Izin boleh berkenan di sebelah sana Bapak.
Saya udah di tag di sini biar kalau ada kode-kode dari panitia koordinasinya enak. Mohon maaf sebelumnya, salam kenal, salam hormat. Perkenalkan, nama saya Putri. Hari ini saya yang akan membantu memfasilitasi untuk diskusi seru bersama Bapak dan Ibu. Dan permisi berkabar, waktu kita memang terbatas sampai jam 12 siang. Mundur-mundur dikit 15 menit nggak apa-apa lah ya kalau diskusinya seru ya. Tapi karena waktu terbatas, Bapak Ibu sudah mempersiapkan materi singkat. Mohon untuk berkenan menyajikan terlebih dahulu paparan dalam waktu bismillah, mudah-mudahan cukup 10 menit. Ini sebuah tantangan dalam 10 menit menyajikan pesan penting dari masing-masing perspektif. Perspektif yang pertama tentu yang harus saya todong adalah dari sisi legislatif. Karena kami butuh dengar bagaimana strategi penguatan pengawasan legislatif dalam pengelolaan aset yang dimiliki dan dikelola oleh Provinsi Jawa Timur dan segenap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Untuk bisa mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawali dalam 10 menit ke depan. Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Pak Adam, selamat pagi, assalamualaikum. Sudah ditunggu-tunggu ceritanya Pak Adam. Mohon untuk berkenan menyajikan. Kita simak terlebih dahulu ya dalam 10 menit, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ada langsungnya. Pada anteng nyimak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Kepala BPKD Jatim, Pak Sigit yang sudah mendahului kita di hari ini. Seragam, karena warna aston juga warna biru. Jangan-jangan juga yang punya aston. Doain. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan forum silaturahmi kolaborasi forum bisnis yang dimana ini memang kami bersama BPKD melakukan inisiasi agar aset-aset yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa bekerja dengan baik. Selama ini memang sudah ada beberapa aset yang sudah disewakan, tapi bagi kami hari ini yang ada di legislatif, kami berupaya berikhtiar kepada pemerintah bahwa kita harus memiliki prinsip, khususnya di BPKD ini, bagaimana aset yang bekerja untuk pemerintah, bukan kemudian kita yang bekerja untuk aset. Kita yang harus terus membayar pajaknya dan sebagainya, tapi aset tersebut bukan aset yang produktif. Kami juga menghimbau kepada BPKD agar terus melakukan inventarisasi aset yang itu banyak mengandung nilai ekonomis yang bisa ditawarkan kepada para pengusaha. Dan hari ini Ibu Gubernur Jawa Timur sudah mendeklarasikan diri bahwa Jawa Timur adalah gerbang ibu kota Nusantara. Jawa Timur memiliki aset yang luar biasa dan Jawa Timur memiliki infrastruktur yang lengkap. Kita memiliki bandara udara, kita memiliki terminal, kita memiliki stasiun yang semuanya saling berintegrasi sewilayah. Tapi kalau berdasarkan opsi pajak, pemerintah Kabupaten Gresik ya, yang paling dapat banyak keuntungan Surabaya ya. Itulah diskusi lagi. Diskusi lagi. Nah, berangkat dari pemikiran itu, berangkat dari pandangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Luar biasa.
Jadi mungkin itu Bapak sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan luar biasa, kolaborasi harmoni antara legislatif dengan eksekutif. Berarti Bapak dan Ibu sebagai pengusaha tenang dan nyaman. Lebih lanjut bagaimana peran Komisi C DPRD Jawa Timur, apa yang didukung penuh dari legislatif kepada eksekutif. Ini tugasnya izin Gus Ahmad Athoillah untuk berbagi cerita 10 menit melengkapi apa yang tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Silahkan Gus Ato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua Komisi C Bapak Adam Rusdi dan selalu muda. Betul. Karena semangatnya. Ketua Komisi C itu paling semangat dengan Pak Adam. Iya. Dengan PAD. Dan juga Bu Paulina dari BPMSD yang kami hormati, juga yang kami hormati Pak Luhur dari Dinas Perhubungan serta Pak Andi dari BKD Kabupaten Gresik. Tadi juga ada Pak Sigit yang harus meninggalkan tempat yang ada acara yang sangat penting, serta dari Kadin, para pengusaha, dari HIPMI, dari WAPI, semuanya yang alhamdulillah pada saat ini kita bersilaturahmi. Semoga silaturahmi ini dalam acara forum kolaborasi ini bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat nantinya untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur terutama yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan juga pendapatan asli dengan semua sebagai pengusaha. Jadi pendapatannya sama-sama menguntungkan. Kami di DPRD Provinsi yang merupakan DPRD Provinsi salah satunya adalah kami dengan BPKD yang ada di Provinsi BPMSD itu selalu bersinergi berkolaborasi. Provinsi Jawa Timur setelah tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2002 itu menjadi suatu peluang bagi kami untuk mengadakan kolaborasi bareng yang ada bagi kami di BKD itu salah satunya adalah mengawasi dan juga mendampingi serta realisasi. Karena kalau tidak bertemu dan bersosialisasi secara langsung, tentunya apa yang menjadi aset dari Provinsi Jawa Timur maupun nanti aset di Kabupaten Gresik yang bisa dikerjasamakan dengan investor, pengusaha, dengan semuanya itu tidak akan bisa terlalu. Saya coba melihat di antara yang hadir ini yang membuka situs akses jatim.com tadi saya kira cuma 1-2 orang. Gitu. Yang membuka akses jatim.com itu 1-2 orang. Terus itu juga dijelaskan beberapa data yang memang secara ini masih kita dorong untuk melengkapinya. Lebih enjoy dengan langsung cepat, tepat dan menguntungkan. Dan kami di Provinsi Jawa Timur selalu ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kami harapkan apa yang nanti mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Ato sudah menyampaikan pandangan juga mewakili Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini sebelum saya lanjut ke narasumber lain, saya mau konfirmasi dulu. Bapak Ibu sampun pirso nama website atau situsnya? Belum. Nah, sambil menyimak mohon handphonenya membuka situs asetjatim.com. asetjatim.com.
Di situ via mobile nanti akan muncul ya di browser apapun, boleh silahkan digunakan Chrome ataupun website lainnya, asetjatim.com. Akan muncul data berapa jumlah aset yang ditawarkan, berapa nilainya dan kategorinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa sambil melirik termasuk, nah ini yang jadi obrolan kita nih. Tadi Ketua Komisi C sudah sempat menyampaikan juga feasibility studies-nya juga sudah dibantu lakukan oleh kawan-kawan. Berkaitan dengan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Jawa Timur punya satu platform di mana namanya adalah iPro untuk kalau platformnya namanya PointJet. Platformnya namanya nanti beliau yang matur saja. Tapi nama programnya itu untuk investasi dan investment project ready to over, iPro. Nanti detailnya supaya saya tidak salah memaknai. Izinkan saya langsung mengundang memberikan kesempatan 10 menit untuk menyampaikan detailnya apa yang ditawarkan kepada Bapak dan Ibu para pengusaha dalam situasi pertumbuhan ekonomi hari ini. Dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan informasi lengkap, Subkoordinator Perencanaan Penanaman Modal, Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Timur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ibu Paulina Prastianti. Pemetaan potensi peluang investasi dan investment project ready to over di Provinsi Jawa Timur. Silahkan Ibu Paulina. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya hormati Bapak Adam Rusdi SPDFD, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ahmad Atoila SIPMIP, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala siang hari pagi hari ini. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Bapak Adam juga sebenarnya menjadi bagian kami di DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, dan apa yang disampaikan Pak Sigit itu juga betul adanya bahwa kami ada kolaborasi antara DPM PTSP dan DPM PTSP Provinsi Jawa Timur dalam menawarkan proyek-proyek investasi yang dalam hal ini khususnya aset milik daerah. Jadi kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur di sini memiliki tusi bahwa kami harus menarik investor sebanyak mungkin di Jawa Timur. Nah, media apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa menarik investasi itu di Jawa Timur? Karena memang target kami adalah realisasi investasi. Next mungkin ya, ini kami sampaikan sedikit bahwa untuk realisasi investasi triwulan 1 tahun 2025 capaian kami sudah ada nilainya 36 triliun Jawa Barat dan DKI. Tapi apapun itu ini menjadi kesesuaian tata ruangnya dan bidang usaha apa yang memang bisa potensial. Ini strategi promosi yang kami lakukan untuk menarik investasi Kajif, dan ini kegiatan tahunan, kegiatan besar kami bekerja sama dengan Bank Indonesia juga. Tahun lalu kita mendapatkan LOI, Letter of Intent, ada dari Amerika Serikat, Afrika Selatan, sudah kami sampaikan. Next aja. Nah, apa saja sih sebenarnya yang ada di PointJet yang diberikan apa saja untuk menarik investasi masuk di Jawa Timur? Terus di dalamnya juga dari proyek-proyek tersebut kami integrasikan juga dengan daya dukungnya. Contoh misalkan ketika proyek A, misalkan Lamongan Oil Tank, ini kebetulan proyek swasta, kami akan integrasikan dengan daya dukungnya apa saja yang ada di proyek tersebut, di mana letaknya jaringan listrik, jaringan air, di mana kami bisa mendapatkan memberikan informasi terkait dengan jalan nasional, jalan kabupaten, termasuk di situ juga informasi terkait dengan mitigasi risiko, termasuk di dalamnya adalah kerawan bencana.
Nah, hal-hal ini sebenarnya yang teknis ketika investor ingin tahu sebuah proyek investasi di daerah. Mereka akan sedetail itu melihat bahwa daya dukung yang tersedia di area tersebut seperti apa. Karena mereka akan menghitung gitu ya, ketika mereka tahu bahwa jaringan listrik ini dengan titik lokasi pasti dengan nilai berapa sih instalasi itu akan kami memetakan. Next saja mungkin. Ini cara kami memetakan untuk daya dukung. Ketika kami bicara civic center, luar biasa. Yang menarik di bulan ini juga kami sudah melakukan deklarasi. Jadi deklarasi antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda dan semua bupati wali kota yang ada di Jawa Timur, 38 kabupaten kota, untuk menciptakan lingkungan, menciptakan keberlanjutan untuk dunia usaha bebas dari premanisme. Jadi ini menjadi salah satu isu ya. Tapi karena sudah ada deklarasi ini, harapan kami pelaku usaha juga sudah bisa aman dan untuk berinvestasi di Jawa Timur. Baik. Itu mungkin yang sudah disampaikan oleh dan sudah dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Hari ini dapat oleh-oleh 2 website untuk diakses. Yang pertama tadi asetjatim.com, yang kedua silahkan googling Poin Jatim. Itu produknya pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mengelola adalah DPM PTSP. Detailnya tadi sudah disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut jangan segan terhubung langsung dengan rekan-rekan DPM PTSP, karena memang ini hanya pengantar saja supaya Bapak Ibu pirsa, ada loh produk-produk andalan yang ditawarkan, visibility study-nya juga sudah dikerjakan. Ibarat kata pemerintah provinsi ini sedang mengajukan, ini kayak lagi pitching Bapak Ibu investornya. Kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa ngobrol lebih lanjut, Bapak Ibu bahkan bisa mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan banyak benefit yang tadi disampaikan, termasuk berkaitan dengan perpajakan. Peluang ini tidak boleh dilewatkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk BPM PTSP. Nanti lebih lanjut bisa langsung terhubung dengan kawan-kawan di Provinsi Jawa Timur atau juga kabupaten kota. Sebelum saya todong DPM PTSP, kepalanya hadir langsung ini dari Kabupaten Gresik, saya mau mohon kesediaan dari Dinas Perhubungan terlebih dahulu untuk berbagi cerita singkat. Mohon maaf waktunya hanya 10 menit Bapak, untuk disampaikan terlebih dahulu apa yang kiranya bisa dikerjasamakan dari perspektif barang milik daerah dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk bisa kita optimalkan asetnya. Mohon berkenan kita berikan aplaus. Selanjutnya akan hadir di sini untuk berbagi Insinyur Luhur Prihadi ENMT, Pak Luhur, monggo. Pak Luhur. Pak Luhur. Takut salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Salam bahagia luar biasa. Monggo, monggo Pak Luhur. sangat ibu materinya bagus banget, tapi durasi. Iya, waktunya habis. Sebenarnya kami mau ngasih ngasih simulasi bagaimana menentukan lokasi tadi. Cuma agak waktunya. Nanti kalau memang masih ada waktu, misalnya pertanyaannya singkat, saya bisa tutup dengan itu sampai juga cara dengan teknikal banget tekniknya. Terus undang khusus di PSP di usaha memang soalnya bagus banget ibaratnya kalau punya data dengan invest, semuanya sudah studinya sudah dilakukan, kemudahannya sudah. Bentuknya seperti apa, pakai aset kami yang mana, bisa bermain dengan kami, nanti difasilitasi oleh BPKP dan BPKP. Ada yang kami nih, pelabuhan bumi di Banyuwangi. Ini sekarang lagi proses rangkaian baru, karena kemarin kita sudah buka kapal langsung dari bumi ini menuju ke serangan dan pasar. Hingga hari ini lagi, kalau Bapak Ibu lihat di Instagram mungkin nanti kami ini dibahas, dan ini akan sangat potensial untuk dagangan investor. Di sana kita punya lahan cukup luas, kira-kira sekitar 10 hektar. Dulu sempat ada investor hotel rumah ke sana, komunikasi dengan kami mungkin belum punya produk, sehingga belum berhasil disepakati kerjasamanya. Mungkin dari ini dengan informasi baru yang bisa berkenan di sana. Walaupun tadi kami dengar ini yang hadir di sektor Jawa Timur bagian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Pelayaran. Wah, kalau udah ngobrol sama Dinas Perhubungan, asetnya banyak, BMD-nya banyak yang bisa dikelola, dikolaborasikan bareng ya. Dan itu bisa dipilih Bapak dan Ibu, nanti diskusi saja. Kebutuhannya mau sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan KSP, bangun guna serah, bangun serah guna, atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Mana yang paling nyaman dikomunikasikan dengan baik. Pertanyaannya Pak Luhur, kalau tertarik kolaborasi, terhubung dengan siapa atau kemana rekan-rekan Dishub Provinsi Jawa Timur? Semua teman-teman di sub di kantor siap. Semua rekan-rekan Dishub Jawa Timur siap untuk menerima ya? Oke, boleh berdiri dari kawan-kawan Dishub? Oke, ini salah satunya Bapak Ibu, Mas sudah berkeluarga, khawatir dipek mantu soalnya. Iya. Asetnya yang ditanya ya, jangan di prospek. Terima kasih Pak Luhur, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Tuh, semua dinas punya aset yang kiranya Bapak dan Ibu ingin kolaborasikan, kerjasamakan. Tapi, nah ini tadi ceritakan dari perspektif DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, Dishub Provinsi Jawa Timur. Kalau di Gresik bagaimana? Kepala badannya hadir langsung hari ini akan berbagi dari perspektif aset daerah Kabupaten Gresik. Pak Andi Hendro Wijaya SSMSI. Pak Andi berkenan? Siap. 10 menit Bapak, tolong dipamerkan semua aset yang bisa dikerjasamakan dengan para pengusaha Jawa Timur. Monggo. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad yang kita hormati bersama Pak Adam Rusdi Ketua Komisi C dan Pak Ahmad atau Ilah dari Komisi C Provinsi Jawa Timur, Pak Luhur dan Ibu Bu Paulina dari Dishub dan DPM PTSP Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Bapak Ibu semua peserta forum kolaborasi yang berbahagia. Giliran terakhir kan gak enak saya Pak. Saya akan kebijakan dari pemerintah pusat yang membahas pada bagaimana perjalanan dinas kita menjadi 50%. Ini dirasakan oleh teman-teman kami. Ada dari 5 kabupaten kota. Kita ini kalau kemana-mana juga sudah susah, mau menyelenggarakan acara di mana dibatasi dan sebagainya. Makanya ketika ada kebijakan Pak Bupati, Pak Wakil bantu kami rapat di luar daerah, pras gila, rapat di hotel gila, keuangan dan dinas pendapatan daerah. Tentunya hal ini adalah ada plus minusnya. Saya ngomong plusnya saja Pak, bukan minusnya. Plusnya saja, ini ada hubungannya dengan aset. Kita ketahui bersama situasi perekonomian secara nasional. Kalau menurut kita dan pengawalan kita kan ya nggak enak kalau mau tidak pengen melandai lagi. Karena sumber PAD yang paling utama sebenarnya di Kabupaten Gresik itu ada dari sisi BPADB. Apa istilahnya jaringan itu rahasia pribadi saya. Satu, saya juga sisi BPD yang supaya Gresik tuan rumah lagi kan Pak. Strateginya bagus nih Kepala BPKD Gresik. Jangan BPKD Provinsi Jawa Timur, mungkin dari Ibu Paulina yang bisa menyampaikan beliau dan kami siap ketempatan menyambut baik dengan mengundang jangan hanya 5 kabupaten, undang seluruh teman-teman kabupaten kota. Kalau memang difasilitasi ada menginap dan sebagainya, hotel kami siap. Ya, dan tentunya semakin menggerakkan perekonomian dan Kabupaten PAD semakin meningkat. Amin. Nanti di forum diskusi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang jago jualan ya Kepala BPKD Kabupaten Gresik ini. Semua dijual, gak cuma aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk yang dimiliki oleh warga Gresik pun dijual, luar biasa. Aplaus dulu. Berarti kalau investasi di sini aman. Karena Kepala BPKD Gresiknya fully support. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, luar biasa. Spiritnya ini yang harus ditiru, diadopsi oleh kawan-kawan lain. Baik, Bapak Ibu, waktu untuk presentasi jujur ini pas jam 12. Kita akan perpanjang 10 menit untuk diskusi tanya jawab. Apabila ada yang mau disampaikan monggo, karena kalau enggak saya yang nodong minta pandangan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Karena biasanya ngobrol serunya justru pada saat ramah tamah.
Betul ya Pak Adam ya, Gus Sato ya. Kalau kayak gini nih paling seru justru ketemu langsung nanti pada saat menikmati hidangan santap siang. Kalau belum ada yang ingin bertanya, saya izin menyapa perwakilan dari IWAPI, betul ya, Ibu Hajah Susmiati Rahmawati selaku Ketua Umum IWAPI Jawa Timur. Hari ini rawuh, Masya Allah. Ibu, kami mohon dengan sangat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Timur ini ada pesan cinta apa buat BPKAD Jawa Timur yang hari ini juga rekan-rekan OPD lain hadir. Monggo disampaikan. Terima kasih waktunya. Kami sebagai Ketua DPD WAPI Jawa Timur sangat senang dan mendapat angin segar dengan apa yang sudah disampaikan mulai dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Ketua Komisi C Bu, insya Allah nanti ada waktunya Ketua DPRD. Amin Bu, amin, amin. Amin Pak. Dari para narasumber yang sudah didebatkan tadi, ada dari BPKAD, Dinas Perhubungan, apalagi dari Gresik, kebetulan dia adalah anak saya. Yang terakhir itu ke mana itu? Ke Malaysia dan Singapura. Wow. Bagi kami aset Provinsi Jawa Timur itu memang banyak sekali. Tapi setelah kami dekati, harga sewanya itu mahal. Oke, ini catatan pertama harga sewa. Siap, lanjut Ibu. Bagi kami sebagai pengusaha tentunya akan menghitung. Iya. Berapa sih yang mampu kita Coba ya, nanti direspon. untuk apa? Ya. Jadi kita sebagai pengusaha. Saya kira orang-orang yang menurut kami bukan pengusaha seperti kita, tapi mungkin buat saya ada investor lain itu nggak ada masalah. Yang penting dapat cuan. Ya. Tapi kita jangan ditinggal itu saja. Siap IWAPI. Dan kami dari seluruh IWAPI mohon mereka bisa tahu prosesnya pembuatan kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Tapi bisa pakai lewat itu pinjam pakai Pak. Ya. Oke. Barang daerah kan bodoh-bodoh kan tahu pinjam pakai bisa bayar. Terima kasih. Matur nuwun. Udah siang tapi ketemu Ibu rasanya pagi terus. Auranya luar biasa, semangatnya. Silakan Ibu, apa yang mau disampaikan kepada kawan-kawan Bapak Ibu narasumber yang hadir? Silakan. Pasti mengapresiasi dari BPKAD Provinsi Jawa Timur. Inilah sebenarnya yang kami tunggu-tunggu Bapak. Kenapa? Karena kami luar biasa acaranya. Karena jujur dua landing page yang tadi di-share ke kami ini, jujur kami baru tahu ternyata kita punya seperti e-commerce yang untuk akses. Ini kami jujur baru tahu. Dan ini tadi kami sudah ngecek untuk aset kita, maksudnya kalau dari Kota Mojokerto itu baru 2 ternyata aset yang diupload. Mungkin menurut dari kami, pandangan kami, aset-aset mana saja, karena jujur kami dari 2 tahun lalu sebenarnya sudah sounding ke Pemkot untuk penyewaan aset di daerah kami. Nah namun itu tadi mungkin dari teman-teman dari Ibu IWAPI tadi betul, bukan mahal sebenarnya, asalkan yang penting cuan cincai cengli Pak, kalau kata betul ya Pak ya. Mahal itu relatif ya, tapi yang penting terjangkau dan sama-sama mutualisme karena kita berkolaborasi, bersinergi. Waktu itu kami sempat ke Badan Aset kalau nggak salah ya sebelumnya, kita ada salah satu aset yang kita lirik karena yaitu tadi bisa mutualisme dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami catat curhat-curhatnya, nanti akan disuarakan juga oleh kawan-kawan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. IWAPI sudah, HIPMI juga sudah. Terima kasih Ibu Mega Citra. Kadin, boleh nggak satu orang perwakilan dari Kadin menyuarakan curhatnya? Silakan dari Kadin. Baik. Monggo, Bapak mohon berkenan memperkenalkan diri. Dari Kadin Lamongan, Junaidi, anggota Kadin dan pengurus Kadin. Ini momen yang cukup penting. Kenapa? Dan tapi kenyataannya itu cukup banyak tambah sulit. Nah, ini ketika sosialisasi ini diselenggarakan dan harapannya
aset-aset dari pemerintah provinsi yang khususnya nanti barangkali izin di Lamongan ada, harapannya kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta aplaus dulu buat semua yang hadir. Antusiasme ini tanda optimisme bahwa apa yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi lewat OPD, semua yang hadir ya termasuk BPKAD Provinsi Jawa Timur itu disambut dengan hangat dan tangan terbuka. Hanya memang butuh diskusi lebih lanjut untuk keputusan yang nyaman bagi kedua belah pihak karena goalnya adalah sama-sama cuan. Itu goalnya, sama-sama cuan. Kita mulai dulu untuk memberikan respon kayaknya harus dari legislatif dulu ya. Gus Ato atau Mas Adam dulu monggo untuk memulai memberikan tanggapan terkait regulasi bisa nggak sih untuk nggak sesaklek itu gitu loh dengan ketentuan yang ada. Nanti kita akan bicara detail-detail lainnya juga menyusul. Monggo Mas Adam terlebih dahulu. Terima kasih dari Ibu Sinten Bu, Ibu Susmiati Rahmawati, Ketua Ibu. Susmiati Rahmawati. Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya terkait dengan mahal itu ternyata sudah dijawab sama lagi maksudnya kalau ini. Jadi memang di provinsi itu Bu, ketika kita menentukan harga, karena kami kan pemerintah lagi, sehingga kita ada appraisal situ. Nah, kita tidak serta-merta menentukan harga itu sendiri. Nah, dan kami meyakini dengan appraisal itu, karena lagi-lagi ini adalah lembaga negara Bu, yang dimana integritas kita itu harus betul-betul kita jaga. Dan saya juga nitip sponsor ini dari sebelah saya dari untuk BPS tempat untuk menanyakan posisi aset ini bagaimana dan sebagainya. Di sana insya Allah pasti akan jalan dengan baik. Kalau tidak jalan dengan baik, Ya, siap untuk mengawal ya. ya. Matur nuwun Mas Adam. Gus Ato menambahkan dari perspektif legislatif dulu sebelum nanti saya ke kawan-kawan OPD. Mojokerto. Silakan Gus. Terima kasih. Sebenarnya sudah cukup. Sudah terjawab. Nanti secara teknis misalnya langsung ke Bu Paulina, Pak Luhur, Pak Andi. Pak Andi siap jualan habis ini. Tidak hanya orang untuk semuanya. Mulai dari padel dan juga futsal yang anak-anak muda gitu. Ya. Saya kira yang penting adanya apa yang nanti Ibu juga jelaskan yang di Bon Jatim itu dan juga tata lahan RT/RW-nya itu juga harus sesuai dengan ijulan dan itu kan juga harus sesuai dengan berarti di Bon Jatim juga nanti bisa dijelaskan dan juga kami harapkan yang terkait dengan poin Jatim terus aset Jatim tadi disebarkan ke teman-teman pengusaha yang lain, teman-teman ibu Jatim untuk yang terkait dengan apa yang ada di teknologi yang berhubungan dengan poin Jatim, aset Jatim dan pengurusan yang lebih mudah itu. Kami harapkan itu. Yang penting kalau ada yang sulit kan mempersulit dan ini kita sudah lakukan kita siap untuk mengawal apa yang menjadi negara itu. Terima kasih Gus. Aplaus dulu ya. Oke, jadi DPRD siap untuk mendampingi Bapak Ibu kalau memang di lapangan atau secara teknis mengalami kesulitan terhubung dengan pemerintah dari level eksekutif. Tapi saya mau ke Bu Paulina dulu. Soal harga, soal regulasi, aturan sifatnya dia sewa atau guna pakai dan lain sebagainya. Itu kalau berdasar pengalaman kawan-kawan di DPM PSTB bisa didiskusikan tidak? Karena tadi salah satu yang menjadi statement dari Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, harganya murah, relatif murah. Tadi salah satu statement jualannya itu. Nah tapi dari kawan-kawan pengusaha terbilang masih relatif tinggi. Nah sebetulnya secara faktual bisa didiskusikan tidak? Bisa terjadi negosiasi tidak? Kesepakatan itu. Boleh diceritakan sekaligus berkaitan dengan OSS ya perizinan. Monggo.
Nah, bisa dinego nggak? Siap. Jadi untuk mungkin saya jelaskan Ibu J. Jadi kami di DPMPTSP Provinsi Jawa Timur ini tidak menghitung untuk nilai aset dari pemerintah daerah karena proyek-proyek yang kami tawarkan kepada investor ini memang kebanyakan proyek-proyek swasta, bukan aset milik daerah. Tadi saya sampaikan di sana ada aset milik daerah yang sudah disusun kajian visibility-nya, tapi sistemnya di situ bukan sistem sewa, tapi BOT, BTO atau KSP. Jadi mungkin ini beda Bapak Ibu ya. Dan kami dengan sistem sewa juga baru dapat informasi baru dua kali pertemuan ini. Oke. Yang artinya kami juga perlu diskusi dengan BPKAD. Mungkin teman-teman BPKAD yang bisa menceritakan terkait dengan bagaimana provinsi ada perda atau perbuknya yang mengatur. Monggo, saya mungkin lebih Siap. ke teman-teman BPKAD. Iya, nanti Pak Heri nggih, Pak Heri nanti boleh memberikan informasi lengkap. Siap. Kalau yang kami hitung adalah karena ini asetnya milik swasta ya kami hitungnya adalah nilai harga dari yang ditentukan oleh swasta ya. Jadi tidak ada di situ nego itu sudah B2B, artinya tidak dengan pemerintah. Memang ada satu person yang bisa dihubungi, diakses secara langsung untuk memudahkan. Jadi bukan siapapun bisa membantu, tapi satu orang yang komunikasinya tuh bisa enak gitu. Nanti masing-masing OPD bisa menyertakan itu ya pada informasi selanjutnya ketika kawan-kawan terhubung. Ibu ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah lengkap informasinya berkaitan dengan perizinan tadi OSS? Mohon maaf tadi terkait dengan perizinan tadi yang ditanyakan apa ya Pak ya? Untuk kemudahan ya Pak. Proses perizinan, tahapannya akses. Ya, karena memang OSS ini kan kewenangannya di kementerian ya Pak ya. Jadi memang kalau di pemerintah provinsi kita ada JOS, Jatim Online Single Submission, di mana kewenangan kami adalah yang perizinan-perizinan yang ada di JOS. Nah, untuk perizinan yang ada di OSS, aksesnya memang kan langsung pelaku usaha ke OSS. Jadi memang kami tidak ada, artinya tidak. Silakan Pak, nanti bisa menghubungi saya, nanti akan kami sampaikan ke teman-teman PTSP, bisa janjian jam berapa, siapa yang bertugas, nanti akan kami info. Kami ada fasilitas untuk itu. Jadi monggo kalau Bapak Ibu di dalam kegiatan usahanya ada permasalahan-permasalahan mungkin dengan masyarakat, ada permasalahan mungkin dengan izin-izin yang tidak bisa terbit terkait dengan perizinan dan mungkin lingkungan, silakan bisa menghubungi kami. Sowan, curhat, konsultasi. Siap. Terima kasih. Pelos dulu. Terima kasih DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Ibu, mohon maaf karena waktu terbatas. Tidak salah dalam menentukan tata ruang wilayah. Artinya yang kami alami selama ini itu banyak komplain bahwa pelaku usaha itu sering beli lahan yang ternyata tidak sesuai dengan bidang usaha core bisnisnya mereka. Akhirnya mereka kesulitan izin dan akhirnya lahan tersebut terbengkalai karena apa? Mereka tidak bisa melakukan bisnisnya karena terbentur izin karena tidak sesuai dengan tata ruangnya. Nah, kami di aplikasi Poin Jatim ini juga memberikan fasilitas bagaimana Bapak Ibu bisa mengecek lahannya Bapak Ibu sekalian melalui longitude dan longitude-nya. Silakan dimasukkan di situ ada Bapak Ibu. Ini simulasinya saja, nanti Bapak Ibu kalau memang butuh informasi lebih detail bisa info ke kami. Jadi Bapak Ibu nantinya. Ya, silakan nanti bisa diakses. Misalkan mungkin ada kesulitan mengakses, silakan menghubungi kami. Ya, ini sebagai contoh kalau dicari, klik pencarian sudah dimasukkan ya lokasi. Silakan dimasukkan longitude-nya, latitude-longitude-nya. Ini bujur utara. Langsung masuk ke lokasi yang Bapak Ibu tuju. Di situ ketika diklik lagi dia akan muncul kesesuaian tata ruangnya atau peruntukan lahannya. Ya. Itu nanti tutorialnya bisa disampaikan. Informasi awal yang sebenarnya yang ada di Poin Jatim ini sebenarnya banyak sekali informasinya termasuk daya dukungnya, di mana letak jaringan jalan, listrik dan lain-lainnya sebagai pendukung
betul. Nanti harus ada sesi khusus sosialisasi poin Jatim bersama DPM PTSP ya Bapak Ibu ya, biar lebih valid lagi informasinya, lebih lengkap. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Saya tidak bermaksud menyudahi, tapi Bu Paulina waktu yang terbatas. Pak Luhur mungkin sekaligus closing statement karena tadi semua pertanyaan hampir semua sudah terjawab. Tapi tadi Pak, salah satunya yang ditanya, saya tertarik sekali dengan kawan-kawan di Subjatim. Kalau memanfaatkan aset, PIC-nya siapa? Itu Pak yang ditanya. PIC-nya dari di Subjatim adalah tim aset di Subjatim. Oke, sip. Namanya Mas Ali. Tapi kalau misalkan langsung tahu, oh ini urusannya terminal atau urusannya pelabuhan di tempat kami, silakan datang ke bidang pelayaran, akan diterima, saya langsung bisa. Kalau di terminal nanti ke bidang angkutan juga langsung bisa. Dan insya Allah akan wilayahnya semuanya dinas masalah mobil. Yang kedua soal harga mahal atau murah sekali. Karena prinsipnya begini, aset itu kalau kita yang menjalankan kita bisa hanya pakai retribusi. Retribusi itu murah sekali. Nah kalau kita tawarkan kepada Bapak Ibu yang penting di atas itu. Jadi nanti aset itu akan dinilai oleh appraisal satukan angka segini. Itu nanti yang akan terus dinegosiasi oleh Bapak Ibu. Yang penting jangan lebih murah dari kalau kita kelola sendiri. Iya. Prinsipnya itu. Iya. Pasti insya Allah akan ada. Sejauh ini yang dikerjakan dari kami, insya Allah semuanya lebih mudah-mudahan Bapak Ibu kami undang bekerja dengan. Terima kasih Pak Luhur, applause Pak Luhur. Pak Andi, sekaligus closing statement ya Pak di akhir ini, monggo Bapak harapannya buat kawan-kawan yang hari ini hadir. Terima kasih Pak. Jadi ini menjawab pertanyaan sekaligus dari Ibu Ketua HIPMI. Ya, Lamongan. Mojokerto. Ini sebenarnya kan hanya butuh forum seperti itu. Iya, kolaborasi. Komunikasi. Insya Allah Bu, kalau dibersih clear dan clear. Kami tetap selalu jualan. berkoordinasi khususnya dengan teman-teman Kadin, WAPI, HIPMI, apalagi tadi Bu sempat terkait untuk usaha pedal. Kalau tidak salah dari laporan Pak Kabit Aset itu semuanya begini kalau di Gresik itu Pak Ketua HIPMI, Pak Ketua Kadin, jadi semacam yang narang hubung antara yang dibawahi oleh beliau berarti dengan kami. Contohnya anggotanya Mas Hayang atau Mas, iki ono konco-konco apa yang manfaat kalau BO aset Pemda digawe lapangan futsal. Saya ayo buka data, kita semua. Ini yang potensial yang mana, sing iso cuan, rame dan sebagainya mana. Ini masuk pertanyaan saya. Kita buka dan kalau tidak salah mungkin segera akan realisasi Mas Hayang yang untuk dengan teman DP untuk pengelolaan untuk digunakan lapangan. Sip. Perkembangan dan sebagainya. Jadi ini dari semuanya hanya untuk komunikasi dan kolaborasi. Betul. Terima kasih. Applause untuk seluruh narasumber luar biasa. Pak Adam Rusdi, Gus Ato, Bu Paulina, Pak Andi, Pak Luhur, terima kasih sudah hadir di sini. Setelah ini Bapak dan Ibu, obrolan yang sesungguhnya baru dimulai. Pada saat santap siang, monggo kalau sekaligus ingin ngobrol seru dengan Kepala Bidang Aset ya, karena hari ini kan beliau juga hadir tengah-tengah kita, Pak Heri. Pak Heri, lenggah di mana Pak? Pak Heri, Kepala, betul, Bapak nanti kalau Bapak Ibu pengen terhubung dengan Bapak, bisa ya Pak ya, selama sesi santap siang ini, apapun pertanyaan untuk BPKAD Provinsi Jawa Timur, silahkan disampaikan langsung ke Pak Heri terbuka untuk diskusi Pak. Dan selain itu di front desk, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tentang aset Jatim, monggo bisa langsung bertanya karena di front desk sudah disiapkan oleh kawan-kawan BPKAD. Dan akhirnya tolong ditampilkan di layar, ini untuk materi hari ini bisa diakses. Kita munculkan dulu di layar QR code, Bapak Ibu boleh apabila ingin meneruskan kepada rekan-rekan HIPMI, IWAPI dan Kadin yang hadir. Ini ada materi dan juga website yang bisa diakses berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Sekali lagi, pertemuan ini adalah awal Bapak Ibu. Harapannya setelah pertemuan ini, Bapak Ibu bisa terhubung langsung dengan kawan-kawan yang Bapak Ibu tuju. Baik BPKAD, Dinas Perhubungan, atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik di provinsi maupun di daerah kabupaten kota.
termasuk juga dengan OPD-OPD lain untuk pemanfaatan aset dan kerjasama. Akhirnya saya mohon aplaus sekali lagi untuk semua yang hadir, terima kasih. Saya mohon maaf apabila selama berlangsungnya diskusi hari ini ada kekurangan, tapi ingat ini baru awal, ini baru pengantar, silahkan diskusi lebih lanjut sampai deal. Selamat siang, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk pelaku usaha Jawa Timur. Terima kasih. Sudah di kode panitia, udah harus close. Ini harus ada sesi lanjutan ya Pak ya. Ada matur nuwun sangat Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa informasinya padat sekali. Karena waktu terbatas. Gus Anto, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Pak Luhur, semangat ya. Udah kayak startup. Si opo enake lah ya, si opo enake. Daripada asetnya tidak digunakan ya Pak ya. Bapak Ibu, mohon izin sebentar, tim dari BPKAD minta foto bersama. Oh siap. Oh untuk ini ya, bersama. Narasumber. Iya. Oh siap. Rekan-rekan. Pandi pekerjaan. Monggo. Jing.